Hai teman-teman, hari ini kita akan ngobrol tentang salah satu materi penting di fisika, yaitu usaha dan energi. Wah, kalau dengar kata usaha, aku langsung ingat kalau aku sudah berusaha keras belajar tapi nilainya masih aja pas-pasan. Itu masuk usaha juga kan? Kalau gitu, aku juga sering dorong pintu kamar kos yang macet aja sampai keluar keringat banyak. Itu juga usaha kan? Usaha yang dimaksud dalam fisika berbeda dengan usaha dalam kehidupan sehari-hari. Kalau dalam fisika, usaha itu terjadi kalau ada gaya yang diberikan pada benda, lalu benda itu berpindah searah gaya tersebut. Jadi, kalau aku dorong meja sampai benar-benar bergeser, itu baru disebut usaha. Betul sekali, Siti. Rumusnya sederhana. Usaha sama dengan gaya dikali perpindahan. Kalau kita tulis, W sama dengan F kali S, di mana W itu usaha, F gaya dalam Newton, dan S perpindahan dalam meter. Nah, jadi kalau aku dorong lemari sekuat tenaga, tapi lemarinya nggak geser sama sekali, artinya usaha yang kulakukan nol dong. Tepat sekali, meskipun kamu capek, menurut fisika usahanya nol, karena tidak ada perpindahan benda. Waduh, berarti selama ini aku salah. Aku sering bilang ke emak, aku sudah usaha dorong meja. Padahal nggak geser, usahanya nol dong. Ya, capeknya nyata, tapi usahanya nol. Contoh lain, kalau kita angkat galon dari lantai ke meja, itu jelas ada usaha, karena ada gaya dari otot kita dan ada perpindahan galon ke atas. Begitu juga kalau kita naik tangga sambil bawa tas sekolah. Oh, jadi setiap kali aku naik ke lantai 2 sekolah sambil bawa tas berat, sebenarnya aku melakukan usaha menurut ilmu fisika. Betul, dan usaha itu terkait erat dengan energi. Nah, sekarang kita masuk ke energi. Energi itu sebenarnya adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Ada banyak sekali bentuk energi. Misalnya, energi kinetik yaitu energi karena gerak, energi potensial yaitu energi karena posisi atau ketinggian, energi listrik, energi kimia, energi panas, dan lain-lain. Kalau energi kinetik itu berarti misalnya mobil yang sedang melaju, iya. Tepat sekali, mobil yang sedang bergerak punya energi kinetik. Rumus energi kinetik adalah X sama dengan setengah dikali M dikali V kuadrat, di mana adalah X energi kinetik, M adalah massa benda, dan V adalah kecepatannya. Kalau energinya potensial, Energi potensial gravitasi adalah energi yang dimiliki benda karena posisinya terhadap bumi. Rumusnya EP sama dengan M kali G kali H, di mana EP adalah energi potensial, M adalah massa, G adalah percepatan gravitasi, dan H adalah ketinggian benda dari permukaan. wah, berarti kalau berat badanku 40 kg, lalu aku naik ke lantai 2 setinggi 4 meter, energinya bisa dihitung pakai rumus itu ya? Yuk kita hitung bareng. Rumus energi potensial adalah EP sama dengan M kali G kali H, di mana masanya 40 kg, percepatan gravitasi kita pakai 10, dan tingginya 4 meter. Jadi EP sama dengan 40 kali 10 kali 4 sama dengan 1600 Joule. Wah, ternyata besar juga ya energinya. Jadi, kalau aku makan nasi uduk terus bisa lari cepat, itu energi kimia dari nasi berubah jadi energi kinetik saat aku lari. Yup, benar sekali Andi. Energi ini memang bisa berubah bentuk, tapi tidak bisa diciptakan atau dimusnahkan. Prinsip ini disebut hukum kekekalan energi. Oh iya, berarti energi listrik bisa berubah jadi cahaya kalau kita nyalakan lampu.
atau jadi panas kalau kita pakai setrika. Sama juga dengan PLTA. Air yang berada di bendungan punya energi potensial karena posisinya lebih tinggi. Kalau airnya jatuh, energinya berubah jadi energi kinetik. Kalau aku tidur siang lama-lama, itu termasuk menghemat energi nggak? Kalau itu sih, mager namanya. Nah, biar makin paham, coba kita bahas soal. Misalnya, ada seorang anak mendorong meja dengan gaya 50 Newton, dan meja itu berpindah sejauh 2 meter. Berapa usaha yang dilakukan? Aku coba ya, rumusnya W sama dengan F dikali S, di mana F adalah 50 Newton dan S adalah 2 meter. Jadi 50 Newton dikali 2 meter sama dengan 100 Joule. Aku juga mau coba kasih soal. Misalnya, ada bola bermasa 2 kg jatuh dari ketinggian 5 meter. Berapa energi potensialnya? Yuk, hitung. EP sama dengan M kali G kali H, di mana M sama dengan 2, G sama dengan 10, dan H sama dengan 5. Jadi, 2 dikali 10 dikali 5 sama dengan 100 Joule. Oke, jadi energinya 100 Joule. Kalau soal literasi, gimana Ron? Misalnya begini, Andi naik sepeda di jalan menanjak. Ia merasa makin lama makin berat. Menurut fisika, apa yang terjadi? Wah, aku tahu. Energi kinetiku berkurang karena sebagian berubah menjadi energi potensial gravitasi. Soalnya aku makin tinggi posisinya. Tepat sekali. Jadi intinya, usaha dan energi itu sangat berkaitan. Usaha yang kita lakukan pada benda akan mengubah energi benda tersebut. Betul, Bud. Jadi, kalau kita dorong sepeda supaya lebih cepat, usaha yang kita lakukan membuat energi kinetik sepeda bertambah. Mari kita review sebentar. Usaha dalam fisika terjadi jika ada gaya dan perpindahan searah gaya. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Ada energi kinetik, energi potensial, energi listrik, kimia, dan lain-lain. Hubungan keduanya adalah usaha sama dengan perubahan energi. Dan jangan lupa, energi tidak bisa diciptakan atau dimusnahkan, hanya bisa berubah bentuk. Mantap. Aku sekarang ngerti kenapa dorong tembok nggak termasuk usaha. Aku jadi sadar, ternyata waktu aku naik tangga sambil bawa tas, aku benar-benar melakukan usaha sekaligus punya energi potensial. Dan aku makin yakin kalau belajar materi ini nggak sia-sia, soalnya banyak contoh dalam kehidupan sehari-hari. Tepat sekali. Jadi, usaha dan energi ini memang dasar banget di fisika dan akan sering kita temui di pelajaran berikutnya. Terima kasih, Ran. Oke, terima kasih banyak.